2023 telah dimulai. Sudah siapkah perusahaan tempat kalian bekerja atau perusahaan yang Anda miliki menyusun strategi untuk meminimalisir risiko yang ada dalam ruang lingkup internal perusahaan ataupun di luar perusahaan? Simak video berikut ini. Dalam menanggulangi sebuah resiko yang terdapat di dalam sebuah manajemen suatu entitas, ada peranan penting dari sosok yang dapat mencegah terjadinya suatu kesalahan. Siapakah dia? Dialah internal auditor. Gartner di 2017 menyebutkan bahwasannya aktivitas audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan bisnis dalam segala bidangnya. Internal audit didefinisikan sebagai aktivitas independen, objective assurance, dan aktivitas konsultasi yang didesain untuk memberi nilai tambah pada perusahaan dan meningkatkan operasional perusahaan. Internal audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui adanya pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian proses tata kelola. Grant S. Visconti 2006 menyatakan adanya kegagalan bisnis menekankan adanya ketidakmampuan manajemen dalam mengidentifikasi resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko adalah faktor utama yang akan menghalangi keberlanjutan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, lingkungan bisnis mewajibkan sebuah perusahaan untuk memiliki internal kontrol yang baik, mampu mematuhi regulasi yang ada, serta harus beroperasi secara efisien. Adanya persoalan ini mendorong profesi internal audit mulai berubah dari yang mulanya menggunakan pendekatan tradisional menjadi risk-based approach. Pendekatan risk-based approach memungkinkan internal auditor untuk tetap mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien untuk mencapai kepatuhan, namun dengan mengurangi effort dan biaya yang diperlukan. Perubahan pendekatan ini difokuskan untuk membedah resiko bisnis dan mengembangkan cara untuk mengelolanya. Pendekatan berbasis audit telah sejalan dengan International Professional Practice Framework atau IPPF pada standar 2120 yang menyebutkan bahwa fungsi internal audit harus mampu mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen risiko di dalam suatu perusahaan. Dalam pendekatan tradisional, seorang auditor berfokus pada aktivitas di masa lampau dan mencoba untuk mengungkapkan aktivitas apa yang dapat menyebabkan sebuah kegagalan. Sedangkan dalam pendekatan berbasis resiko, seorang auditor akan mencoba untuk mencegah kesalahan tersebut agar tidak terjadi. Perbedaannya ialah, dalam pendekatan tradisional berfokus pada natural risk, control risk, and finding risk, sedangkan dalam pendekatan risk-based mengikutsertakan risiko yang melekat pada entitas. Umumnya, dalam pendekatan tradisional, internal auditor akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hal-hal detail seperti perencanaan, teknis, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan dalam pendekatan berbasis risiko, sebagian besar waktu dari internal auditor akan dihabiskan untuk memahami bisnis proses dan resiko yang melekat serta bagaimana cara memanajemen resiko tersebut. Dalam kedua pendekatan tersebut juga membedakan posisi internal auditor dalam sebuah perusahaan, di mana dalam pendekatan tradisional, internal auditor berada dalam posisi watchdog, di mana sebagai pihak yang independen, ia melakukan pemeriksaan data akuntansi, pengendalian internal, serta pelaksanaan pengawasan. Sedangkan pendekatan berbasis risiko, pihak internal auditor menempatkan dirinya dalam sisi yang sama dengan entitas yang akan diaudit. Adanya hal ini membuat ia tidak lagi menjadi watchdog, namun menjadi pihak yang secara rutin menilai sistem di dalam perusahaan, serta memberikan rekomendasi yang penting bagi manajemen. Fokus internal auditing telah mengalami pergeseran, di mana yang mulanya memiliki fokus sebagai watchdog, menjadi bergeser sebagai konsultan intern yang memberi masukan untuk perbaikan atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Internal auditor kini sudah mulai berpindah dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis risiko. Risk audit plan diyakini akan terus dipergunakan oleh auditor di masa yang akan mendatang karena internal auditor meyakini bahwasannya apabila perencanaan didasarkan pada risiko kunci, maka akan dapat meningkatkan kemampuan chief audit eksekutif untuk menyesuaikan rencana di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.